Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana dengan limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada forum di malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa semoga selawat serta salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para hadirin sekalian dan juga teman-teman pers, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan semua untuk menghadiri forum pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh kami selaku Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam rangka memberikan klarifikasi dan juga informasi lanjutan terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pembelajaran tatap muka di bulan Juli tahun 2021 ini. Nah, baik hadirin sekalian, setelah Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyampaikan wacana mengenai kebijakan sekolah tatap muka pada bulan Juli tahun 2021 ini, memang banyak sekali kabar yang simpang siur terkait dengan kejelasan dari kebijakan ini. Mulai dari itu kabar yang benar, kabar yang tidak benar, bahkan hingga hoax yang membuat masyarakat itu riuh, banyak sekali. Oleh karena itu kenapa kami dari Dinas Pendidikan berniat untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim itu. Nah, pertama, perkenankah kami untuk menyampaikan latar belakang penyebab kenapa dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ingin mengambil wacana atau kebijakan ini, di mana sekolah tatap muka baik itu di jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi itu dimulai pada bulan Juli tahun 2021 ini. Nah, alasan pertama yang melatar belakangi kebijakan ini adalah ketidakefektifan pembelajaran daring yang telah dilakukan selama 1 tahun ke belakang. Nah, memang ketika pandemi COVID-19 ini mulai masuk di Indonesia, seluruh kegiatan pendidikan, baik itu mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi itu dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai macam platform yang ada di internet, mulai dari WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, selama 1 tahun pelaksanaan pembelajaran daring itu, memang kami Dinas Pendidikan dan juga pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu banyak sekali menerima laporan, baik itu berupa saran, kritikan ataupun masukan mengenai keberlangsungan pembelajaran daring ini. Dan dapat kami simpulkan bahwa memang pembelajaran daring ini tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan. Nah, oleh karena itu Pak Menteri mengharapkan untuk secepatnya agar pendidikan atau kegiatan pembelajaran itu dapat dilaksanakan secara offline, mohon maaf, seperti itu. Nah, latar belakang kedua adalah memang seperti yang telah kita tahu, untuk vaksin COVID-19 ini memang sudah masuk ke Indonesia sejak bulan Februari tahun ini. Dan memang target dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu menargetkan bahwa seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu sudah selesai divaksin pada bulan Juni tahun 2021 ini. Nah, itulah mengapa apabila seluruh tenaga pendidik dan kependidikan sudah berhasil atau selesai divaksin pada bulan Juni, maka pembelajaran tatap muka dapat dilangsungkan pada bulan Juli tahun 2021. Nah, namun banyak sekali kabar simpang siur yang mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka pada bulan Juli itu langsung 100% gitu. Jadi seluruh tenaga pendidik, kependidikan dan juga siswa itu langsung masuk ke sekolah tanpa ada pembatasan apapun dengan tetap melakukan protokol kesehatan.
Nah, memang dari informasi itu perlu diklarifikasi teman-teman semua bahwa dari wacana yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bahwa pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 ini akan dilaksanakan secara bertahap. Jadi tidak langsung 100% siswa dan juga guru itu masuk ke sekolah, tidak, tetapi dilaksanakan secara bertahap. Nah, adapun tata cara pelaksanaan secara bertahap itu diserahkan, kami kembalikan semua kepada sekolah masing-masing, dikarenakan memang yang mengetahui kondisi real di lapangan secara detail itu adalah sekolah masing-masing. Sehingga bagaimana tata cara pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara bertahap ini diserahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, adapun himbauan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan contoh bahwasanya pembelajaran tatap muka secara bertahap ini dapat dilaksanakan melalui berbagai macam cara. Bisa jadi masuk bergilir, seumpama kita ambil contoh di SMP, bisa jadi hari Senin itu yang masuk adalah kelas 7, kemudian hari Selasanya itu kelas 8, kemudian hari Rabu kelas 9, baru hari Kamis, Jumat, dan juga Sabtu itu dilaksanakan secara daring. Seperti itu bisa, ataupun contoh atau saran lain yang diberikan adalah pembelajaran tatap muka dilaksanakan selama seminggu sekali. Misalkan kita ambil contoh di hari Rabu dengan durasi pembelajaran itu sekitar 2-3 jam. Begitu salah satu contoh yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, adapun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk pengambilan kebijakannya kami serahkan kembali kepada sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah dan juga komite untuk memutuskan bagaimana nanti di bulan Juli sekolah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap seperti itu. Nah, kemudian tidak semua sekolah itu bisa langsung melaksanakan pembelajaran tatap muka di bulan Juli mendatang, melainkan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi agar sekolah itu bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, apa saja syaratnya? Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah sekolah harus memiliki izin dari dinas terkait dan juga orang tua. Nah, apabila sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jika tingkat pendidikan sekolah dasar maka harus mengantongi izin dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten atau kota setempat. Ataupun jika adalah tingkat sekolah menengah atas maka harus mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan tingkat provinsi masing-masing. Nah, apabila sekolah itu berada di bawah naungan Kementerian Agama, maka harus mengantongi izin dari kantor wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi masing-masing. Nah, apabila izin dari Dinas Pendidikan terkait sudah didapatkan, maka perizinan kedua adalah perizinan dari orang tua atau wali siswa yang berkaitan dengan apakah diizinkan atau tidaknya putra-putri mereka untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Nah, apabila sekolah itu tidak bisa mendapatkan kedua izin tadi, maka bisa dipastikan bahwa sekolah tersebut tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti itu. Nah, kemudian syarat kedua yang harus dipenuhi adalah bahwa sekolah harus bisa menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kesehatan dalam rangka mematuhi protokol kesehatan yang memang masih berlaku sampai saat ini. Nah, apabila sekolah belum bisa menjamin untuk dapat menyediakan sarana prasarana penunjang kesehatan tadi, maka bisa dipastikan bahwa memang sekolah itu tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti itu. Nah, cukup sekian klarifikasi dan juga informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan selaku Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Besar harapan kami untuk rekan-rekan media bisa menyebarluaskan informasi mengenai yang ada yang kami sampaikan pada forum malam hari ini agar seluruh masyarakat di Indonesia, utamanya di Kota Solo, itu
agar mengetahui informasi yang sebenar-benarnya mengenai bagaimana wacana pembelajaran tatap muka di bulan Juli tahun 2021 ini yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.